Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue bakal ngerangkum film yang berjudul The King's Speech. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata Pangeran Albert yang menderita penyakit gagap dan tertekan karena dia harus dinobatkan menjadi seorang raja. Beliau menderita penyakit tersebut semenjak usianya di 4 tahun. Hal ini membuat dirinya sangat tidak terbiasa untuk berpidato baik di depan umum maupun melalui media broadcasting. Ya, kalau seorang raja sih mau gimana pun juga nggak akan ada yang berani menghina ya. Nah, tapi film ini tuh berlatar saat Perang Dunia Kedua akan terjadi, di mana suara sang raja sangat dibutuhkan untuk menyemangati rakyatnya yang akan berperang. Penasaran sama kisahnya? Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. I don't know how to thank him. Bertie, you're the bravest man I know. I intend to be a very good queen to a very great king. Forget everything else and just say it to me. Film diawali dengan pidato penutupan pameran kerajaan di Wembley, London. Pada saat itu, King George V memerintahkan Pangeran Albert atau Duke of York untuk membawakan pidato penutupan tersebut. Saat membacakan pidato tersebut, Pangeran terlihat gagap dan tidak sedikit pun warga yang memalingkan mukanya serta merunduk. By the way, Pangeran Albert ini merupakan anak kedua dari King George V serta merupakan adik dari Pangeran David, Duke of Wales. Scene selanjutnya diperlihatkan Pangeran Albert sedang melakukan terapi dengan seorang dokter, di mana di situ Pangeran Albert juga ditemani oleh istrinya yang bernama Elizabeth. Si Pangeran Albert ini menderita penyakit gagapnya itu udah dari kecil, dari umurnya 4 tahun. Dan di masa kecilnya, Pangeran Albert ini diasuh oleh perawat yang agak pilih kasih sih gue bilang. Jadi seringkali perawatnya tuh menjatuhkan Pangeran Albert di depan ayahnya, kayak misalkan waktu lagi penilaian harian. Jadi di situ si Pangeran Albert dicubit hingga teriak oleh pengasuhnya. Terapi demi terapi didatangkan untuk menyembuhkan kegagapan Pangeran Albert. Tapi di sini tidak satu pun yang cocok dan dapat menghilangkan kegagapannya. Sampai suatu ketika, Elizabeth ini mendapatkan rekomendasi dari Ikatan Terapi Berbicara bahwasanya terdapat seorang dokter yang handal namun menggunakan metode pengobatan yang aneh. Nah, dokter ini bernama Lionel Logue. My Castle, My Rule. Moto itu terlontar dari seorang dokter tua yang bernama Lionel Logue. Lucunya, dokter ini menyamakan kedudukan pangeran dengan pasien lainnya. Lionel pun sampai berani menyuruh seorang pangeran untuk berhenti merokok dan berani membantah perkataan sang pangeran. Nah, di sini nih kita bisa ambil sebuah pelajaran. Tidak peduli siapapun dia, kalau salah kita harus berani untuk mengkoreksi. Scene berlanjut pada sebuah perayaan hari Natal. Di situ kita dikenalkan dengan seorang raja yang bernama King George V. Dia yang sedang membacakan ucapan Natal kepada rakyatnya melalui media broadcast. Nah, di momen ini King George V ini menyuruh Pangeran Albert, coba deh lu baca 1 atau 2 kalimat pidatonya. Tetapi karena si Pangeran Albert ini terbata-bata, hal ini sangat membuat King George marah besar. Setelah momen kemarahan King George V, kita ini diperlihatkan bahwa si Pangeran Albert ini begitu depresi dan kesal terhadap dirinya dan penyakitnya. Jadi si King George ini lebih menaruh harapan besar kepada Pangeran Albert dibandingkan dengan kakaknya sendiri, yaitu Pangeran David. Nah, tetapi hal yang seperti ini tuh malah ngebuat Pangeran Albert malah terbebani. Sebelum gue lanjutin ceritanya, pasti deh kalian bingung. Kenapa sih film ini menceritakan Pangeran Albert dan bukan Pangeran David? Secara kan penerus tahta kerajaan ada di anak pertama dong. Nah, gue bakal bahas sedikit tentang Pangeran David. Jadi, si Pangeran David ini terlibat skandal cinta dengan rakyat biasa. Dan bukan hanya itu, wanita ini tuh udah menikah sebanyak 2 kali. Nah, hal inilah yang membuat King George beranggapan bahwa nama baik keluarga mereka telah tercemar. Dan si Pangeran Albert ini dipercayakan untuk membalikan nama baik tersebut. Pada tahun 1936, King George V ini meninggal dunia. Menurut peraturan di istana, jika seorang raja meninggal atau tidak dapat menjalankan kewajibannya,
maka gelar raja akan diberikan kepada penerusnya dan pengikutnya. Dalam hal ini, tahta itu akan diberikan kepada Pangeran David selaku anak pertamanya. Semenjak menjadi raja, Raja David ini lebih senang berpesta dan berhura-hura. Tentunya hal ini membuat rakyatnya sangat terbengkalai. Dan dia juga nggak segan-segan memecat pegawai yang telah lama bekerja dengan raja sebelumnya, yaitu King George V. Nah, di saat Pangeran Albert menasehati sang raja, Raja David malah berpikir kalau Pangeran Albert akan merebut tahtanya. Belum sempat dilantik menjadi seorang raja, di hari ke-325, sang Raja David mengajukan kemunduran dirinya dari tahtanya. Hal ini pun ditegaskan tidak bisa dibatalkan dan berlaku untuk keturunan nanti yang terlepas dari tahta. Penyebab kemunduran dirinya adalah karena penolakan atas pernikahan Pangeran David dengan kekasihnya, yang mana kita tahu kalau kekasihnya itu sudah bercerai sebanyak 2 kali ya. Dengan berhentinya Raja David, otomatis Pangeran Albert akan segera dinobatkan sebagai raja. Nah, dengan naiknya Pangeran Albert secara tiba-tiba, hal ini memberikan tekanan yang berat kepada Pangeran Albert, di mana ia sendiri sadar kalau dia memiliki penyakit gagap, dan itu belum sembuh sepenuhnya. Hal ini pun sempat dilaporkan oleh Canadian Press, merupakan momen penuh ketegangan yang terjadi di Inggris, di mana waktu itu rakyatnya sendiri itu tidak terlalu percaya sama rajanya sendiri. Seiring berjalannya waktu dan banyak terapi yang dilakukan oleh Pangeran Albert bersama Lionel, hal ini semakin mempermudah pangeran untuk berbicara. Mereka berdua pun semakin dekat layaknya seorang teman. Tetapi di hari penobatan Pangeran Albert, ia mengetahui bahwa Lionel ini tidak pernah memiliki sertifikat, terus tidak pernah kuliah, terus di sini tidak pernah mengikuti pelatihan kedokteran. Di sini tuh si Pangeran Albert tuh merasa kecewa dan tertipu. Listen to me! Listen to me! Listen to you by what right? By divine right, if you must. I'm your king. No, you're not. You told me so yourself. You said you didn't want it. Why should I waste my time listening to Because I have a right to be. Yes. I have a voice! Yes, you do. Di scene ini terjadi perdebatan panas antara Pangeran Albert dan Lionel. Tetapi perdebatan itu malah berhasil membangkitkan keberanian diri dari Pangeran Albert, di mana saat itu Perang Dunia Kedua tuh sudah di depan mata, dan Inggris butuh pemimpin yang bisa menggerakkan hati para rakyatnya untuk berperang. Pada tahun 1939 terjadi perang yang sangat besar serta melibatkan puluhan negara di dalamnya. Ya, ini adalah Perang Dunia Kedua. Perang ini dimulai oleh Hitler dari Jerman. Saat itu kondisi mental rakyat Inggris sedang berada di titik terendah mereka akibat skandal yang terjadi kakaknya si George VI ini. Perang ini pun menjadi ujian terberat di awal kepemimpinan King George VI. Film diakhiri dengan pidato dari King George ke-6, yang mana ia telah berhasil melawan kegagapannya. Pidato yang disiarkan ke semua negara ini sontak memberikan mereka harapan dan kekuatan baru. Seorang raja yang memiliki penyakit gagap bisa dengan gagah dan tegar menanggung beban yang sangat besar. Terlebih lagi, ia berhasil memenangkan kembali kepercayaan rakyat setelah sebelumnya rusak akibat skandal dari kakaknya.